Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi. Selamat pagi. Persetujuan supaya para pemain ini bisa mengangkat sumpah sehingga bisa. Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choeaon menuju Indonesia. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia. 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choeaon dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Berita itu diketahui dari unggahan salah satu akun Instagram, Football Indonesia. Ketiga pemain dikabarkan berangkat berbarengan dalam satu pesawat yang sama. Breaking news. Kini Ragnar Oratmangoen, Tom Haye dan Nathan Choeaon sedang perjalanan menuju tanah air Indonesia. Mereka flight sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia dan akan tiba di Indonesia sekitar pukul 22. WIB, tulis akun tersebut pada keterangan foto unggahan mereka dalam satu pesawat yang sama. Safe flight. Lanjutnya. Seperti diketahui, ketiganya tengah menjalani proses naturalisasi untuk segera bergabung ke Timnas Indonesia. Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choeaon dijadwalkan melakukan sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024. Komisi X DPR RI sebelumnya telah menyetujui pemberian status kewarganegaraan 3 pesepak bola keturunan Indonesia tersebut. Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja Raker Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora ed Interim Nezar Patria dan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali beberapa waktu lalu. Jika semua berjalan lancar, ketiganya berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu The Golden Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang. Jens Raven bertemu Shin Taeyong, berharap bisa bela Indonesia. Shin Taeyong menengok Rafael Struijk di Belanda. Namun kali ini, ia tak cuma bertemu salah satu penyerang Timnas Indonesia di Piala Asia itu, tetapi juga bertemu striker keturunan RI lainnya yakni Jens Raven. Ini terjadi usai laga FC Dordrecht U21 versus ADO Den Haag U21, laga itu berakhir 2-2, Struijk mencetak 1 gol untuk ADO sedangkan Raven gagal mencetak gol. Seusai laga, Raven bertemu Shin Taeyong. Ia mengaku diprospek untuk membela Timnas U20 dan U23. Saya harap, setelah laga, Shin Taeyong melihat saya dan berpikir, oh kita bisa pakai dia untuk Timnas Indonesia. Nggak harus langsung senior, tapi mungkin ke U23, U21, atau U20. Saya masih muda, 18 tahun, tapi senang dan suatu kehormatan ketemu dia. Hari yang baik, kata Raven. Shin Taeyong nonton pertandingannya tentu saja. Dia bareng, agen, Fardi Bahdim. Ayah saya bertemu dia, Fardi yang mengenalkan. Shin Taeyong tahu siapa saya sebelum laga dimainkan. Jadi, saya pikir itu tanda yang bagus. Kami cuma bicara sebentar, lalu dia pulang. Kami berjabat tangan, bukan percakapan yang bagus, terus Rafael datang. Kami berfoto dan bicara sebentar. Enggak lama, sebentar saja, bagus bicara tentang pertandingan, tambahnya. Saat ini, tim Fardi Bahdim sedang mengerjakan sesuatu. Namun, ia belum bisa mengatakan secara lugas, apakah ini terkait Timnas Indonesia atau hal lain. Saya dengar berita akhir pekan lalu, Fardi sedang bekerja dengan timnya. Tapi, saya fokus pada sepak bola. Ada yang terjadi. Saya belum bisa bilang itu apa, semoga secepatnya bisa bilang, tandasnya. Jens Raven mengaku punya darah keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Itu adalah nenek dari jalur ayah. Saat ini, Raven hanya memegang paspor Belanda.
Ketua PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa batas terakhir pendaftaran pemain untuk Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pada 13 Maret 2024. Timnas Indonesia akan berhadapan 2 kali dengan Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F pada akhir bulan ini. Pertama, tim berjulukan skuad Garuda itu bakal bertindak sebagai tuan rumah dengan meladeni perlawanan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024. Untuk itu, Erick Thohir ingin mempercepat naturalisasi 3 pemain keturunan demi bisa membela Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon. Erick Thohir merencanakan bahwa Haye, Ragnar, dan Nathan bisa datang ke Indonesia dan diambil sumpah kewarganegaraan RI pada 13 Maret 2024. Mengingat deadline pendaftaran pemain Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 13 Maret 2024, dan pada 11 Maret 2024 itu hari libur, ujar Erick Thohir, jadi, kami mencoba untuk terus memaksimalkan. Kalau bisa, pada 13 Maret 2024, mereka dapat diambil sumpah sehingga bisa kami daftarkan ke FIFA, tutur Erick Thohir. Naturalisasi Nathan sebenarnya bisa tuntas pada akhir Desember 2023 berbarengan dengan pemain diaspora lainnya, Jay Itzes. Namun, bek SC Heerenveen di Liga Belanda itu tidak kunjung hadir di Indonesia. Recording in progress. PSSI, Pak Sekjen PSSI, teman-teman Kemenpora, saya selalu mendukung apapun yang direncanakan negara untuk mencapai tujuannya. A chance to say a few words, but we are waiting for all comments and questions from the members, okay? Tujuannya ini tentunya adalah menang. Dan jika dalam tujuannya adalah menang, kita membutuhkan pemain naturalisasi, maka itu pun juga harus dikejar. So, at night, I think now, right? Yeah, midnight. It's 10 o'clock in the night, yes. Okay then. So, which America you are? In Dallas, Texas. Oh, in Texas. Okay. So, Ragnar, you're in Holland? Yes. And also Tom? Yes, I'm too in Holland. Oh, both of you in Holland. Okay, so welcome to Indonesia. I believe you join in Indonesian national team. It's because you want to be the football player professionally. That's the main reason, I believe. So that's why we have to do our process in naturalization now. But the most important I would like to know is, soon you become an Indonesian citizen. When you are not productive as a football player, you still become an Indonesian citizen. What will you do later on? Martin Paes bisa turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam bulan ini? Sekarang pertanyaan muncul, apakah Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa diturunkan untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam? Peluangnya sangat kecil. Sebab, batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam ditutup pada 13 Maret 2024. Kabarnya, berkas naturalisasi Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dirapatkan di Komisi 3 dan ex-DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024. Setelah rapat Komisi 3 dan ex-DPR RI, langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden, Kepres, soal naturalisasi nama-nama di atas. Merujuk kepada proses naturalisasi Jay Itzes, jarak antara rapat Komisi 3 dan ex-DPR RI dengan keluarnya Kepres adalah 7 hari. Hal itu berarti, Kepres Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen kemungkinan baru keluar pada 14 Maret 2024, atau ketika batas pendaftaran pemain telah ditutup. Karena itu, peluang Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen memperkuat Timnas Indonesia versus Vietnam hampir pasti sudah tertutup. Sebab, setelah Kepres, Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masih harus menjalani 2 tahapan lagi. Sebut saja pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Untuk perpindahan federasi, biasanya memakan waktu sekira 1 minggu. Jikapun gagal membawa Timnas Indonesia bulan ini, Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa mengikuti sesi latihan skuad Garuda bulan ini demi dipersiapkan turun melawan Irak dan Filipina.
pada Juni 2024. Presiden FIFA Gianni Infantino diminta percepat perpindahan federasi Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen. Harapan itu dilontarkan netizen di media sosial yang sangat berharap Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Sekadar diketahui, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen sudah diterima DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 5 Maret 2024. Rencananya pada Kamis, 7 Maret 2024 pukul 10 WIB, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen akan dirapatkan di Komisi 10. Setelah itu, harapannya pada Jumat 8 Maret 2024, berkas naturalisasi 3 nama di atas langsung dirapatkan Komisi 3. Setelah urusan dengan DPR kelar, tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres. Setelah Kepres kelar, langkah selanjutnya adalah penjadwalan pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Sekarang harapannya, proses pengambilan sumpah dapat kelar sebelum tanggal 13 Maret 2024, sebab, tanggal 13 Maret 2024 merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Meski begitu, setelah mengambil sumpah WNI, nama-nama di atas belum bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Martin Paes dan kawan-kawan masih harus menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Namun, netizen berharap berkat adanya kantor FIFA di Jakarta dan kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, perpindahan federasi bisa dikebut dalam hitungan jam. Dalam proses perpindahan federasi, ketika kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan paspor sudah di tangan, PSSI bisa langsung mengirimkan berkas tersebut kepada FIFA. DPR RI setujui proses naturalisasi Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024, siang waktu Indonesia Barat. DPR RI terima surat dari Presiden tentang permohonan pemberian kewarganegaraan 3 pemain keturunan Indonesia dan sudah disetujui DPR, tulis akun Instagram Football Indonesia A. Lantas, apalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes langsung menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, setelah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya belum. Seperti yang diungkapkan Sufmi Dasko Ahmad, selanjutnya Komisi 3 dan ex-DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Paling cepat, 2 komisi itu langsung merapatkan proses naturalisasi Martin Paes dan kawan-kawan pada Rabu, 6 Maret 2024. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden, Kepres, soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Jika sudah mendapatkan paspor Indonesia, apakah Martin Paes dan kawan-kawan langsung bisa memperkuat Timnas Indonesia? Jawabannya belum. Sebab, mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah nama-nama di atas bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024? Profit di luar dugaan Timnas Indonesia naturalisasi Giovanni Amat Karijo, dilansir tribunwow.com, satu opsi pemain bidikan naturalisasi Timnas Indonesia untuk lini depan kembali muncul. Bukan asli berpaspor Belanda, opsi bidikan Timnas Indonesia kali ini muncul dari pemain keturunan Indonesia asal negara Sint Maarten, Giovanni Amat Karijo. Darah Indonesia Giovanni Amat Karijo berasal dari neneknya yang berasal dari Jawa. Giovanni Amat Karijo saat ini bermain untuk tim kasta teratas Liga Swedia dengan bermain di posisi sayap kiri. Hal itu tak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan Timnas Indonesia jika menaturalisasi Giovanni Amat Karijo. Di mana 1 diantaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh.
Hal itu tak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika menaturalisasi Chovanie Amat Karijo. Di mana satu di antaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, siapa sangka, Chovanie Amat Karijo memiliki segudang rekam jejak mentereng. Di mana, Chovanie Amat Karijo telah bermain di 3 negara Eropa besar sejauh ini. Saat bermain di Belanda, Chovanie Amat Karijo tercatat pernah memperkuat klub Eredivisie, RKC Waalwijk, terkini, berhasil beranjak dan sukses membela tim kasta pertama Liga Swedia, GAIS.